Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda soleh soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nanda soleh soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berjumpa di waktu Indonesia Belajar. Ananda di rumah bersama ayahanda dan juga bersama bunda, tetap dalam kondisi di mana kita semangat dan disiplin dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Di episode-episode sebelumnya, Kak Ridwan juga sudah menyampaikan tentang ibadah sholat. Dan kita hari ini masuk kepada pembahasan lanjutan, yaitu tentang ibadah sholat berjamaah, khususnya kemarin sudah sampai kepada ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Nanda soleh-soleha yang punya Quran di rumah bisa dibuka, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, sudah dibuka? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nanda soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, jika kamu diseru, diundang untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah atau bersegeralah melaksanakan salat Jumat, wa darul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkan aktivitas, tinggalkan kegiatan-kegiatan, khususnya ananda sekalian yang laki-laki, kalau sudah hari Jumat, siap-siap. Ketika sudah hari Jumat, sudah hampir tiba masuk waktunya sholat Jumat, harus segera. Jika nanda sedang main, mainnya harus ditinggal. Bahkan ayahanda yang sedang bekerja, pekerjaannya harus ditinggal. Yang berada dalam perjalanan, dia harus mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanda soleh-soleha, kenapa sholat Jumat itu begitu penting? Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu, lebih baik bagi kamu daripada bekerja, lebih baik daripada kamu belajar, lebih baik bagimu apabila kamu sedang bermain. Ya, jadi sholat Jumat itu begitu sangat penting. Ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui manfaat dari sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sehingga bagi kaum muslimin yang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Dia cukup melaksanakan sholat Jumat saja. Dan sholat Jumat dilaksanakan di masjid jami, di masjid yang dimana dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Dan pada saat sholat Jumat, kita yang makmum, kita yang menjadi jamaah diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat Jumat, ada khutbah dan ada sholat. Sholatnya berapa rakaat? Nanda soleh yang sering melaksanakan sholat Jumat di masjid tentu sangat mengetahui berapa rakaat sholat Jumat. Betul, sholat Jumat itu
dilaksanakan 2 rakaat. Tentunya setelah khutbah Jumat dilaksanakan oleh sang khotib. Siapa sang khotib? Adalah orang yang melaksanakan khutbah. Dan khutbah itu adalah nasihat takwa yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para guru, yang disampaikan kepada jamaah. Dan pesan takwa itu dilaksanakan agar seluruh jamaah, seluruh yang hadir meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang khotib diwajibkan untuk menyampaikan pesan takwa. Contoh pesan takwa. Ya, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu contoh pesan takwa. Lalu diiringi dengan berbagai nasihat agar yang hadir dalam kegiatan sholat Jumat tersebut bisa bertambah iman takwanya, bisa bertambah pengetahuannya, bisa bertambah semangatnya untuk mencintai Allah dan mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya sang khotib pun menyampaikan doa-doa kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat di akhir daripada khutbah. Khutbah pada hari Jumat itu, khotib itu melakukannya dengan 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Tentunya khutbah kedua fungsinya adalah penutup daripada khutbah yang pertama. Nah, ada ketentuan pada saat seorang muslim ingin melaksanakan sholat Jumat. Pada saat mau memasuki sholat Jumat, diharapkan setiap kita berbondong-bondong mendahului dan mengambil saf yang paling depan. Karena saf paling depan lebih utama daripada saf yang di belakangnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, pahala orang yang hadir dalam sholat Jumat itu safnya, pahala yang besarnya tergantung di mana dia duduk dan di mana dia berada, di saf paling depan atau paling belakang. Berbondong-bondonglah ananda sekalian kalau sholat Jumat, pilih saf yang lebih di depan daripada yang di belakang. Dan ananda soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dalam pembahasan tentang ibadah sholat Jumat setelah pesan-pesan berikut ini, masih bersama Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ananda yang soleh dan soleha, yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pembahasan kemarin telah kita bahas tentang sholat dan berlanjut di segmen yang baru saja kita lewati tentang ibadah sholat Jumat. Kita sampai kepada pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan salat Jumat. Ananda soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dia bisa berbondong-bondong melaksanakan amalan-amalan sunnah pada waktu sholat Jumat. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, datanglah lebih awal. Sebelum datang ke masjid, ananda yang soleh bisa mandi dan dengan bersih menggunakan pakaian yang paling bagus. Karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat Jumat, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jika seandainya ada 3 hari raya, maka akan aku jadikan Jumat sebagai hari raya. Jadi Jumat itu adalah hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, rajanya hari-hari, hari yang utama dan hari yang dimuliakan. Sehingga orang yang akan datang ke masjid dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, mandi besar. Setelah itu gunakan pakaian yang paling bagus. Setelah gunakan pakaian yang paling bagus, gunakan wangi-wangian. Dalam kondisi rapi, datanglah ke masjid dan datanglah lebih awal. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk tidak terlambat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap Jumat malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid dan malaikat itu mencatat siapa saja yang datang lebih dulu, siapa yang datang setelahnya, siapa yang datang setelahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat pun duduk untuk mendengarkan khutbah. Jadi logikanya, ananda soleh-soleha sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika malaikatnya tadi sebelum khotib naik mimbar, malaikat mencatat siapa saja yang datang, tapi begitu khotib sudah naik mimbar, malaikatnya duduk untuk mendengarkan khutbah. Sehingga ananda sekalian yang terlambat di dalam hadir di waktu sholat Jumat, maka tidak dicatat oleh malaikat sebagai orang yang hadir lebih awal di saat pelaksanaan sholat Jumat. Ketika ananda bisa hadir lebih awal, dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah menunggu khotib naik mimbar. Jadi pelaksanaannya begitu masuk ke masjid, ananda soleh bisa melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, ananda bisa lagi sholat sunnah lagi 2 rakaat, sholat sunnah lagi 2 rakaat, sampai pelaksanaan sholat Jumat dilakukan. Dan ananda soleh bisa membaca surat Al-Kahfi sebagai salah satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak istighfar dan juga perbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sang khotib naik mimbar, sang khotib sedang menyampaikan nasihat, sang khotib sedang menyampaikan pesan-pesan takwanya, maka dilarang bagi nanda soleha, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kegiatan lain, berbincang-bincang dengan jamaah di sebelahnya, atau menegur orang yang sedang berbicara pun tidak dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala sholat Jumat kita semua. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa orang yang menegur orang yang sedang berbicara, dia pun tetap akan tidak mendapatkan pahala daripada sholat Jumat. Nanda soleh dan juga solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat sama dengan sholat-sholat yang lain, termasuk juga dengan Ramadan. Fungsinya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna istanabaul kabair. Dari waktu sholat ke sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu, ananda sekalian tahu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia dapat menghapus dosa di waktu-waktu di antaranya.
wal jum'ah ilal jum'ah. Jadi setiap satu minggu Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Jumat itulah adalah media bagi seorang hamba Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seminggu yang akan datang. Wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan. Ramadan juga merupakan amalan yang bisa menghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Sehingga ibadah sholat Jumat ini begitu sangat penting untuk kita lakukan dengan baik, dengan tertib, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disyaratkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kaum muslimin yang mengikuti kegiatan sholat Jumat, diharuskan untuk mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh para khotib. Misalkan sang khotib berbicara tentang bagaimana beribadah dengan baik, diharapkan di seminggu yang akan datang kita bisa memperbaiki ibadah kita dengan baik. Jika sang khotib berbicara tentang infak, maka diharapkan jamaah itu menyadari tentang pentingnya infak. Sehingga wajar kalau seandainya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang bagi siapa saja jamaah yang pada waktu khotib naik mimbar dia berbicara dengan jamaah yang lain. Bahkan sahabat yang menggunakan kerikil sambil diputar-putar dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW setelah sholat. Baik, kita akan lanjutkan di kesempatan segmen terakhir setelah pesan-pesan berikut ini, masih bersama Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nanda Soleh dan Soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan tentang sholat. Di segmen terakhir ini, Kak Ridwan ingin sampaikan tentang pentingnya sholat khusyuk. Baik itu sholat-sholat yang kita laksanakan 5 waktu, baik itu sholat-sholat sunnah, ya, karena dia adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diharuskan untuk melaksanakannya dengan khusyuk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat. Termasuk sholat Jumat itu harus khusyuk karena begitu pentingnya bagi kita. Lalu apa khusyuk itu? Menurut bahasa. Menurut bahasa, khusyuk itu berarti tawadu, tunduk, hening, ada rasa takut kepada Allah, tenang dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Khusyuk di dalam sholat adalah sebuah ketundukan hati dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang kita ucapkan di dalam sholat dengan penuh konsentrasi hati untuk taat. Agar apa? Agar hasil dari ibadah kita bisa kita bawa setelah kita sholat. Kita tunduk kepada Allah saat kita sholat, kita juga tunduk kepada Allah saat kita berada di luar sholat. Tadi Kak Ridwan sudah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, firman Allah merupakan tawaran bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keberuntungan yang besar jika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Lalu bagaimana kiat-kiat atau cara-cara agar sholat kita semua menjadi khusyuk? Yang pertama, melakukan persiapan. Persiapan sholat tentunya kita selain daripada berwudu, kita benar-benar memperhatikan pakaian yang kita gunakan, kalau perlu pakai wangi-wangian karena kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, benar-benar berniat bahwasanya saya ingin ketemu dengan zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, memahami, merenungi bacaan yang kita baca. Kalau perlu nanda soleh-soleha, hafalkan. Misalkan Allahu Akbar, artinya apa? Artinya Allah Maha Besar. Termasuk bacaan-bacaan yang kita baca dalam setiap gerakan sholat kita dihafalkan. Supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk karena kita mengerti dan memahami setiap apa yang kita baca. Dan yang selanjutnya, supaya kita khusyuk, ya kita harus tumakninah. Bagaimana tumakninah? Tumakninah itu artinya tidak boleh tergesa-gesa. Ketika kita dalam keadaan ruku, sempurnakan ruku kita, baca bacaan ruku kita dengan baik, dengan penuh penghayatan. Begitu pula saat kita sujud, benar-benar sujud dalam keadaan sempurna dan baca bacaan sujud dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ingat kematian. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kamu mau khusyuk dalam sholat, maka ingatlah mati. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, Shollu sholatan muaddian. Sholatlah kamu seolah-olah itu adalah sholatmu untuk yang terakhir kalinya. Selanjutnya, nanda soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV-mu yang berbahagia, menghadirkan hati dalam sholat, menghadirkan pikiran dalam sholat. Meskipun ananda soleh-soleha, tidak mungkin juga sama sekali kita hilang dari memikirkan hal-hal lain. Namun ketika sholat, usahakan kita hanya berpikir tentang kita sedang komunikasi dengan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nanda soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa pandangan kita tidak ke depan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi pandangan kita saat sholat usahakan ke tempat kita sujud. Hadirkan pula rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, ada harapan dari orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini disebut ihsan. Apa itu ihsan? Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ananda, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, engkau beribadah kepada Allah, engkau menghadap Allah, engkau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Allah ada di hadapan kita. Kita bisa melihat Allah. Meskipun kata baginda Nabi, kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Nanda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, ananda soleh-soleha di dalam pelaksanaan sholat, hendaklah setiap bacaan yang kita baca, kita resapi, kita pahami, dan kita mengerti apa yang kita baca di dalam sholat. Sehingga hadir sebuah jiwa seolah-olah benar-benar kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepada kita ampunan. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha agung. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kita takuti dan sangat kita inginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sholat, termasuk sholat Jumat di dalamnya, dan di waktu-waktu berikutnya kita akan berbicara tentang zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya cukupkan. Terima kasih para pemirsa TV-mu yang berbahagia dan Nanda Soleh Solehah yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di Waktu Indonesia Belajar masih bersama Kak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.